Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Perkenalkan, nama saya Vita Ramadhani Putri dari kelas 2D dengan akhir MPM 125. Di video kali ini, saya akan membahas sebuah novel yang sangat terkenal di Indonesia, yaitu novel Perahu Kertas karya Dewi Lestari. Novel ini pertama kali diterbit pada tahun 2009 dan berhasil menarik perhatian banyak pembaca karena ceritanya yang hangat, dekat dengan kehidupan anak muda, serta penuh makna tentang mimpi, cinta, dan perjalanan hidup. Novel ini bukan hanya sekedar cerita percintaan biasa, tetapi juga menggambarkan bagaimana seseorang berusaha menemukan jalan hidupnya sendiri. Dengan gaya bahasa yang ringan, puitis, dan emosional. Perahu Kertas menjadi salah satu karya sastra populer Indonesia yang sangat berkesan. Sebelum masuk ke pembahasan, jangan lupa like, comment, and subscribe ya. Oke, langsung saja kita mulai. Novel ini berjudul Perahu Kertas, menceritakan tentang dua tokoh utama, yaitu Kugy dan Keenam. Kugy adalah seorang perempuan unik, ceria, imajinatif, dan memiliki kepribadian yang berbeda dari kebanyakan orang. Ia bercita-cita menjadi penulis dongeng. Kugy sangat menyukai dunia imajinasi dan sering menulis cerita tentang tokoh bernama Neptunus. Kebiasaan membuat perahu kertas lalu menghanyutkan menjadi simbol harapan dan mimpi. Ia titipkan kepada semesta. Sementara itu, Keenam adalah sosok laki-laki pendiam dan berbakat dalam melukis. Namun, hidupnya penuh tekanan karena ayahnya ingin Keenam menempuh pendidikan ekonomi dan meneruskan bisnis keluarga. Padahal Keenam lebih mencintai dunia seni dan ingin menjadi pelukis. Pertemuan Kugy dan Keenam dimulai dari perkenalan melalui sahabat mereka, yaitu Noni dan Eko. Sejak pertama bertemu, keduanya merasa memiliki hubungan emosional yang unik. Mereka sama-sama memiliki jiwa bebas dan mimpi besar. Kugy dan Keenam saling memahami dengan cara yang sulit dijelaskan oleh orang lain. Namun, perjalanan hubungan mereka tidak berjalan mulus. Kehidupan membawa mereka ke arah yang berbeda. Kugy sempat menjalani hubungan dengan Joshua, sedangkan Keenam dekat dengan Wanda. Walaupun begitu, perasaan antara Kugy dan Keenam sebenarnya tidak pernah benar-benar hilang. Yang menarik dari novel ini adalah bagaimana Dewi Lestari menggambarkan proses pendewasaan tokoh-tokohnya. Kugy yang awalnya terlihat santai dan kekanak-kanakan, ternyata memiliki hati yang sangat kuat. Ia terus berusaha mengejar mimpinya walaupun harus menghadapi berbagai kesulitan hidup. Di sisi lain, Keenam juga belajar untuk berani memperjuangkan apa yang benar-benar ia cintai. Selain kisah cinta, novel ini juga mengangkat tema persahabatan, kekeluargaan, dan pencarian jati diri. Banyak pembaca merasa relate dengan cerita ini karena perjalanan hidup Kugy dan Keenam terasa realistis. Tidak semua mimpi bisa langsung tercapai, dan tidak semua cinta bisa berjalan mudah. Tetapi melalui proses itulah seseorang belajar memahami dirinya sendiri. Salah satu kelebihan utama novel Perahu Kertas adalah gaya penulisan Dewi Lestari yang sangat khas. Bahasa yang digunakan terasa sederhana tetapi indah. Banyak kutipan dalam novel ini yang menyentuh hati dan membuat pembaca merenung tentang kehidupan. Dewi Lestari juga berhasil membangun karakter yang kuat sehingga pembaca bisa merasakan emosi setiap tokohnya. Selain itu, alur cerita dalam novel ini mengalir dengan nyaman. Konflik yang muncul tidak berlebih, tetapi cukup kuat untuk membuat pembaca penasaran. Pembaca diajak mengikuti perjalanan Kugy dan Keenam dari masalah kuliah hingga menghadapi realitas kehidupan dewasa. Latar cerita dalam novel juga terasa hidup, mulai dari suasana kampus, persahabatan anak muda, hingga perjalanan ke Bali dan Amsterdam. Semuanya digambarkan dengan detail yang membuat pembaca seolah ikut berada di dalam cerita.
Menurut saya, karakter Kugi menjadi salah satu daya tarik terbesar dalam novel ini. Kugi adalah sosok yang unik dan berbeda. Ia tidak berusaha menjadi sempurna, tetapi justru itulah yang membuat menarik. Cara berpikir kreatif, spontan, dan penuh makna. Kugi mengajarkan bahwa menjadi diri sendiri adalah hal yang penting, sedangkan keenam menggambarkan seseorang yang sedang mencari keberanian untuk menentukan jalan hidupnya sendiri. Banyak anak muda mungkin pernah berada di posisi keenam, yaitu ketika impian pribadi bertabrakan dengan harapan keluarga. Novel ini juga memiliki banyak pesan moral. Salah satunya adalah tentang pentingnya memperjuangkan mimpi. Kugi dan keenam menunjukkan bahwa setiap orang memiliki jalan hidup masing-masing. Walaupun perjalanan terasa sulit dan penuh rintangan, seseorang tetap harus percaya pada diri sendiri. Pesan lainnya adalah tentang cinta yang tidak harus dipaksakan. Kadang-kadang cinta membutuhkan waktu dan proses. Dewi Lestari menggambarkan hubungan Kugi dan keenam dengan sangat realistis. Tidak terlalu dramatis tetapi tetap menyentuh hati. Namun, di balik semua kelebihannya, novel ini juga memiliki beberapa kekurangan. Bagi sebagian pembaca, alur cerita mungkin terasa cukup lambat karena fokus pada pengembangan karakter dan emosi tokoh. Selain itu, penggunaan bahasa puitis terkadang membuat cerita terasa sedikit bertele-tele. Tetapi justru itulah ciri khas dari tulisan Dewi Lestari. Secara keseluruhan, Perahu Kertas adalah novel yang sangat layak dibaca, terutama untuk remaja dan anak muda yang sedang mencari makna tentang mimpi, cinta, dan kehidupan. Novel ini bukan hanya memberikan hiburan, tapi juga perjalanan pelajaran hidup yang mendalam. Saya pribadi pada novel ini ceritanya sangat hangat, emosional, dan penuh inspirasi. Setelah membaca novel ini, kita seperti diingatkan bahwa hidup adalah perjalanan panjang, dan setiap orang memiliki perahu kertas masing-masing yang berisi harapan serta impian. Jadi, buat kalian yang belum pernah membaca novel Perahu Kertas karya Dewi Lestari, novel ini sangat recommended untuk masuk buku bacaan kalian. Semoga video ini bermanfaat. Novel Perahu Kertas karya Dewi Lestari menambahkan wawasan kalian tentang salah satu novel terbaik Indonesia. Sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye semuanya.